ICBN itu apa, nanti teman-teman bisa browsing. Cuma sebelum teman-teman browsing sendiri, saya akan kasih satu pengantar dulu tentang digitalisasi. Jadi era sekarang itu era yang sudah berubah teman-teman. Kalau saat ini kita sudah berada di era society 5.0. Jadi kalau zaman pertama kali industrialisasi itu dimulai dengan era industri 1.0 gitu ya. Kemudian 2.0, 3.0. Nah, yang 4.0 itu terakhir adalah modernisasi atau robotik. Jadi semuanya dirubah ke industri 4.0. Nah, saat ini juga transformasi 4.0 ini juga masih banyak sekali dilakukan, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan perkembangan di dunia pun saat ini masih banyak yang masih berkembang di society 4.0 gitu. Jadi semacam Cina gitu ya. Di Cina sendiri sekarang lagi masih mereka menggalakkan yang namanya robotisasi. Jadi pabrik-pabrik itu diganti dengan robot. Di Indonesia juga demikian, banyak mulai pabrik-pabrik yang digeser SDM-nya dengan menggunakan robot. Nah, ini adalah era industri 4.0 gitu ya. Nah, saat ini kita ingin memperkenalkan satu era baru kepada teman-teman sekalian, yaitu Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini adalah society yang terbentuk sehingga dia akan mengendalikan dunia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sudah kenal dunia digital, nah artinya teman-teman sudah mulai mengenal, sudah mulai entry kepada dunia 5.0. Nah, nanti akan lebih marak lagi dengan era yang namanya metaverse. Jadi metaverse itu sendiri merupakan implementasi daripada perkembangan dunia 5.0, di mana di dalamnya itu orang bisa melakukan transaksi, orang bisa melakukan apa aja yang kita bisa lakukan di dunia nyata dan itu di dunia maya. Dan demikian juga apa yang kita dapatkan di dunia maya itu bisa kita akses ke dalam dunia nyata. Wah, maksudnya gimana nih gitu ya? Seperti ini teman-teman logikanya. Kalau dulu teman-teman masih bertransaksi itu memakai uang biasa, pakai uang tunai gitu ya. Kemudian berkembang lagi menjadi perbankan dan kemudian terakhir menjadi fintech, financial technology semacam GoPay, kemudian ShopeePay dan lain sebagainya. Dan nanti kedepannya lagi akan kita pakai yang namanya cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini sudah mulai saat ini, tapi belum secara masif gitu ya. Jadi saat ini orang sudah melakukan transaksi secara digital, tapi belum berbasis blockchain. Nah, 5.0 sendiri itu salah satu cirinya adalah memakai teknologi blockchain. Nah, kalau teman-teman masih melakukan transaksi lewat GoPay atau ShopeePay, itu masih menggunakan yang namanya financial technology. Nah, financial technology ini masih menggunakan mata uang sesuai dengan negaranya. Katakanlah di Indonesia, kita pakai GoPay, itu kita masih memakai yang namanya rupiah. Kita di Malaysia, kita masih memakai ringgit. Nah, itu adalah financial technology. Sementara di Society 5.0 itu kita akan memakai yang namanya blockchain technology. Nah, blockchain technology itu akan menghasilkan satu mata uang baru di dunia maya yang teraccept system. Jadi dia di accept. Jadi akseptansinya itu adalah seluruh pengguna Bitcoin itu gitu. Jadi kalau misalnya cryptocurrency itu, misalnya katakanlah Bitcoin gitu ya. Nah, Bitcoin ini mereka diakses atau akseptansinya ini adalah oleh banyak server yang tersebar di dunia dan kita itu nggak ngerti servernya siapa aja gitu ya. Anytime, anywhere, mereka akan mencatat seluruh transaksi yang menggunakan Bitcoin. Nah, ini salah satu cirinya di mana nanti akan menembus batas negara gitu. Yang namanya cryptocurrency
yang namanya Bitcoin, Ethereum, dan yang lainnya ini dia akan menembus batas teritori negara. Jadi kalau saat ini kita masih ada di dalam fase financial technology, yaitu kita masih memakai transaksi dengan menggunakan mata uang yang ada di negara kita masing-masing. Tapi era ke depan semuanya akan menjadi satu, di mana transaksinya akan bermuara kepada satu mata uang yang namanya cryptocurrency. Nah, saat ini teman-teman sudah dihadapkan ke dalam sebuah fenomena dunia yang berkembang dengan sangat pesat. Sehingga yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa mengimbangi perkembangan dunia yang semakin hari semakin melaju cepat dengan kencang sekali gitu ya. Bahkan bisa jadi kita ketinggalan dengan perkembangan itu. Nah, untuk itu kita perlu mendapatkan sebuah pembekalan. Jadi UICI ini adalah the gateway to the society 5.0. Jadi UICI ini adalah pintu gerbangnya kita untuk memasuki komunitas atau society gitu ya 5.0. Jadi nantinya orang-orang ini akan membangun sebuah digital community gitu. Mereka akan membangun interaksi antara satu dan yang lainnya dengan satu akseptansi yang namanya blockchain. Jadi teman-teman mesti siap-siap knowledge-nya di-upgrade, kemudian pola pikirnya juga berubah. Beda banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang hari ini ada yang udah usianya baby boomers mungkin karena misalnya sudah bekerja sekian puluh tahun gitu ya. Artinya UIC kan tidak membatasi umur ya, bahkan sudah ada yang doktor kuliah lagi di UIC. Nah itu artinya sudah memasuki era baby boomers, di mana pola pikirnya udah sangat beda dengan yang namanya generasi milenial. Nah generasi milenial sendiri itu sudah Gen Z, ada Gen Halilintar gitu ya, banyak sekali, sehingga pola pikirnya itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau teman-teman sekarang ada yang masuk sebagai Gen Z, yang era lahirnya itu di atas tahun 2010 ke sini gitu ya. Nah itu pola pikirnya adalah pola pikir yang udah sangat berbeda dengan generasi milenial ataupun generasi baby boomers. Salah satu contohnya adalah Gen Z ini dia lebih tidak tidak konsen terhadap satu hal dalam waktu yang cukup lama. Dia lebih memilih untuk switching sehingga informasi itu bergerak dengan sangat cepat. Nah, hal ini tentunya akan menjadi sebuah hambatan baru tatkala generasi baby boomers atau milenial nantinya akan berinteraksi dengan generasi terbaru yang muncul atau mungkin generasi setelah Gen Z lahir gitu ya. Jadi nanti kita akan bisa dianggap bisa ketinggalan zaman gitu. Jadi saat ini aja mungkin beberapa orang gitu ya yang seusia nenek kita mungkin orang tua kita itu sudah tidak aware dengan teknologi yang ada saat ini. Nah, kita sebetulnya tapi masih banyak juga orang-orang tua yang dia masih bisa mengikuti kehidupan dengan pernik-pernik teknologi yang ada saat ini. Satu contoh yang paling sederhana adalah WA. WA itu ada yang namanya WA Group, ada yang namanya WA Bisnis ya kan. Tapi nggak semua orang yang katakan usianya di atas 50 tahun itu dia masih bisa mengikuti perkembangan WhatsApp dengan 100%. Gitu. Tapi ada juga yang sudah mengikuti walaupun cuma sebagian kecil, ikut WA Group, bisa berkomunikasi dengan WA, bisa telepon dengan WA, bisa SMS dengan WA. Nah, ini satu fenomena yang ada saat ini. Nah, kemudian yang kedua, shifting yang ke depan, kalau mungkin teman-teman itu sudah pernah melihat satu yang namanya film The Matrix, di mana kehidupan online itu sudah menjadi sedemikian nyata
di mana kita hidup itu sudah nggak ada batasnya antara dunia nyata dan dunia maya gitu. Nah, ini ke depan akan terjadi selaras dengan perkembangan yang namanya augmented reality ya. Jadi orang bisa menghadirkan orang lain ke dalam ruangan tempat di mana dia berada gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini kita masih memakai Zoom, masih 2 dimensi. Jadi saya ketemu dengan teman-teman berhadapan lewat video memakai Zoom. Nah, ini adalah revolusi pertama kali, evolusi pertama daripada metaverse. Nah, nantinya kita bisa menghadirkan, kita sudah bisa bertemu dalam sebuah ruangan virtual gitu ya. Nah, kalau sekarang yang namanya metaverse itu dia sudah menyediakan itu ruangnya, kemudian kita hadir dengan memakai avatar kita gitu ya. Tapi ke depan lagi kita sudah punya ini satu teknologi di mana semuanya akan kita hadirkan as a physically 100% not only the character atau avatarnya gitu. Tapi kita benar-benar hadir di dalam sebuah ruangan. Nanti saya akan simulasikan. UIC udah punya itu. Nah, kemudian inilah fenomena yang akan terjadi di mana dunia sudah berkembang begitu cepat. Kemudian kita tidak mungkin hanya menjadi seorang penonton. Kita tidak mungkin hanya menjadi orang yang menjadi objek, tapi kita akan menjadi subjek, kita akan menjadi pelaku daripada perkembangan dunia digital ini. Nah, ini sedikit kita bercerita ya tentang prolog mengapa UIC ini lahir gitu. Jadi UIC ini nantinya akan menjadi gateway buat teman-teman, jadi pintu gerbang sehingga kita memiliki satu program itu yang namanya digital assessment. Digital talent assessment itu adalah sebuah assessment atau sebuah metode untuk mengetahui sejauh mana tingkat digitalnya teman-teman gitu. Jadi kita punya IT literasi assessment, yang kedua kita punya digital assessment gitu, digital talent assessment. Nah, setelah teman-teman itu nanti di assessment atau dinilai atau dipotret gitu ya, kita akan melakukan yang namanya digital namanya IT literasi dulu pertama. IT literasi adalah pembekalan tentang bagaimana menggunakan perangkat IT. Nah, selanjutnya yang kedua adalah digital literasi. Nah, digital literasi ini sudah lebih meningkat daripada IT literasi. Ini berkenaan dengan basic skill yang harus teman-teman miliki untuk entry kepada dunia digital. Jadi untuk kuliah di UIC, teman-teman itu perlu disiapkan skill, knowledge, dan juga pola pikirnya. Jadi pola pikirnya harus berpola pikir digital. Kalau pertama kali kita masih beranggapan kuliah di UIC itu adalah kuliah secara offline dengan tatap muka, kita lebih meningkat lagi, yaitu dengan online atau tatap mukanya secara online. Nah, satu fase di mana teman-teman tidak hanya online, ini adalah digital. Jadi kalau kita sudah bicara digital, berarti kita sudah bicara tentang otomatisasi. Tatkala kita sudah bicara digital, kita sudah harus bisa bicara anytime, anywhere, any device. Jadi teman-teman bisa akses kampus itu kapan aja, di mana aja, dengan alat apa aja. Nah, ini fase yang lebih tinggi di mana kita sudah masuk fase yang ketiga. Jadi yang pertama adalah offline, yang kedua ini adalah online, seperti halnya yang dilaksanakan UT gitu ya, Universitas Terbuka, dan yang ketiga adalah digital. Nah, UIC adalah sudah memiliki teknologi untuk berinteraksi secara digital. Anytime, anywhere, any device. Nah, dari sinilah ini saya buka sebuah wacana, kita bertukar pikiran sebelum kita mengarungi dunia digital yang ada di UIC.
Kita open mind, kita sama-sama mengosongkan gelas kita, pikiran kita, menerima ilmu, menerima informasi, agar kedepannya kita jadi lebih bisa memahami dan bisa mengikuti perkuliahan yang ada di UISI ini. Nah, banyak fenomena yang nantinya teman-teman akan hadapi tatkala menjadi mahasiswa di UISI. Pertama, fenomena digital sebagai mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa ini, satu, teman-teman akan berinteraksi dengan dosen. Interaksi dengan dosen juga digital. Interaksi dengan prodinya juga secara digital. Jadi kita memiliki prodi yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu contohnya Prodi Sains Data itu kaprodinya ada di London, dan yang lainnya juga menyebar, ada yang di Saudi Arabia dan sebagainya. Nah, ini satu fenomena yang nantinya kita akan dapat di mana kita bisa berinteraksi secara anytime, anywhere, any device. Nah, yang kedua, selain interaksi dengan dosen dan kaprodi, teman-teman akan berinteraksi secara digital dengan teman-teman yang lainnya atau sesama mahasiswa. Jadi teman-teman nantinya kalau udah terbiasa dengan yang namanya sosial media seperti WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube. Nah, teman-teman akan dilengkapi lagi dengan digital platform namanya ICBM, di mana teman-teman akan berinteraksi dengan teman-teman lainnya dalam sebuah satu nama yang namanya Student Union, itu mengenai talenta atau hobi, di mana teman-teman nanti berinteraksinya juga udah secara digital. Nah, yang ketiga, berinteraksi dengan library. Interaksi dengan library ini juga teman-teman akan berinteraksi secara digital. Jadi kalau teman-teman tadinya berinteraksi yang namanya perpustakaan itu harus datang ke satu tempat, ngambil buku, membaca atau meminjamnya. Nah, sekarang digital library itu sudah ada di cloud system. Jadi semuanya teman-teman bisa kunjungi secara online, bisa di-download, dan teman-teman bisa baca secara offline. Nah, kemudian juga perkuliahan. Banyak perkuliahan kita itu sudah ada sistemnya. Jadi nanti kita sebelum demo kita cerita dulu. Di mana teman-teman bisa berhadapan dengan dosen, ya sudah tidak lagi dengan dosen secara langsung by Zoom seperti ini, tapi sudah dengan video yang sudah direkam. Kemudian teman-teman akan mendapatkan materi PDF yang bisa di-download. Kemudian teman-teman juga harus absen. Absennya pun juga digital. Teman-teman bisa kuliah itu jam 2 malam, bisa kuliah jam 3 malam gitu ya. Jadi nggak mungkin dosen akan bertemu secara langsung, dan mahasiswa kita itu bisa menampung sampai 100.000 mahasiswa. Nah, kebayang teman-teman, di Indonesia ini belum ada universitas yang memiliki mahasiswa lebih dari 10.000 tertampung dalam satu tempat. Tapi UISI, satu universitas, bisa menampung lebih dari 100.000 mahasiswa dalam satu waktu. Nah, ini sebuah fenomena baru, dan saat ini juga perkembangan siswanya luar biasa banget. Perharinya perkembangannya bisa 1.000 orang gitu yang dapat diisi. Sehingga ini nggak mungkin dihandle secara personal, secara offline, tapi ini akan dihandle secara digital. Jadi semuanya akan berbasis digital. Teman-teman nanti kuliahnya juga akan menggunakan artificial intelligence, namanya AI DSTLS, artificial intelligence, DSTLS, digital system training learning system. Jadi teman-teman nanti akan berhadapan dengan mesin yang bisa di-download, kemudian teman-teman bisa belajar secara offline, ataupun teman-teman bisa langsung direct access secara online. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi tentang dunia digital, dunia pendidikan secara digital, dan apa yang ada di UISI. Jadi hari ini kita ketemu untuk mempersiapkan mental dan juga knowledge teman-teman sekalian untuk open mind tentang bagaimana pembelajaran digital ini akan kita selenggarakan. Kehidupan baru dunia digital ini kita akan
arungi bersama di dalam perkuliahan di UIJ. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik lainnya adalah bagaimana nantinya teman-teman akan melakukan pengabdian masyarakat. Kalau dulu kan kita kenal sebagai KKN atau magang gitu ya, di mana teman-teman harus datang ke satu tempat, di situ nongkrong gitu ya, bekerja selama 3 bulan. Nah, saat ini mahasiswa UIJ tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau misalnya tempat magang kita itu ada di Jakarta, maka orang Irian, orang Papua, kemudian orang Lok Sumawe, kemudian orang yang dari Sumatera Barat, semuanya akan datang ke lokasi yang kita sediakan. Tapi dengan dunia yang digital yang sudah berubah, teman-teman sudah bisa melakukan pengabdian masyarakat, KKN ataupun magang dari tempat teman-teman berada. Yang ada di Papua bisa dari Papua, yang ada di Lok Sumawe bisa dari Lok Sumawe, yang tinggalnya di Sulawesi bisa dari Sulawesi, yang tinggalnya di Ternate ataupun Tidore nggak perlu ke Jakarta, cukup dari Ternate atau Tidore kemudian bisa melakukan interaksi pengabdian masyarakat secara digital. Nah, teman-teman nggak usah pusing dulu, nanti pasti akan diikutin satu-satu, teman-teman nanti akan enjoy. Ini adalah sebuah journey, ini adalah sebuah pembelajaran yang akan kita arungi seperti halnya kita mengalami sebuah perjalanan. Anggap aja nonton film, sehingga setiap episodenya itu ya akan penuh kejutan. Gitu. Oh, ternyata begini, ternyata begitu. Gitu. Nikmatin aja. Jadi teman-teman nantinya akan kita menganggapnya semuanya di level zero, jadi kita sama-sama mengosongkan pikiran kita gitu ya, supaya kita lebih mudah nantinya mencerna apa yang disampaikan, apa yang ditutorkan dengan sistem pembelajaran yang ada di UIJ. Nah, yang keempat adalah penelitian. Jadi penelitian pun nanti teman-teman akan melaksanakan secara digital. Kalau kita akan, salah satu contoh begini, kita akan melakukan penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap sebuah perusahaan. Nah, itu teman-teman nggak perlu datang ke perusahaan itu atau pergi ke satu daerah, tapi cukup dengan by phone, by WA, by Google, kemudian teman-teman menyebarin sebuah kuesioner gitu ya, dan kemudian akan dianalisa hasil survei tersebut dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, ini kehidupan digital yang akan kita arungi. Nah, ke depan lagi teman-teman juga bisa berinteraksi, pergi ke kantin gitu ya, belanja, bisa beli baju, bisa beli merchandise, bisa beli makanan gitu ya. Itu bisa beli pulsa itu dengan berkunjung secara online. Nah, nantinya saat ini kita masih memakai uang rupiah, belum memakai cryptocurrency gitu ya. Mungkin dalam perkembangan ke depan kita akan memakai cryptocurrency gitu. Tapi untuk saat ini kita masih memakai financial technology. Nah, ini sekedar prolog teman-teman dari saya tentang bagaimana kita akan masuk ke dalam dunia digital. Nah, selanjutnya izin saya share screen. Hari ini kita akan berkenalan terhadap digital campus kita. Jadi digital campus kita ini namanya ICBN. Tadi saya udah ini ke teman-teman gitu ya, sudah kasih linknya ke teman-teman tentang apa yang akan kita share hari ini, namanya ICBN. Nah, ICBN ini singkatan dari Insan Cipta Broadcasting Network gitu ya. Di mana ini adalah kampus digitalnya teman-teman. Nah, di sini ada dashboard, kemudian ada prodi, ada televisi, ada radio, ada student union, ada LPPM dan juga ada website. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini, salah satunya adalah dashboard. Jadi di dashboard ini adalah pengumuman-pengumuman
catatan penting. Jadi teman-teman kalau pengen ngelihat apakah ada informasi penting UIC gitu ya hari ini, teman-teman bisa lihat di dashboard ini. Nah, di dashboard ini salah satu contohnya ini, registrasi digital card name untuk mahasiswa. Jadi teman-teman kita bekalin dengan kartu mahasiswa dan juga digital kartu nama. Nah, ini cara baru teman-teman untuk memiliki kartu nama, yaitu secara digital dengan menggunakan QRIS, gitu, dengan QR. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian ini ada IT Literasi Assessment. Nah, ini teman-teman akan dinilai seberapa kapabilitas IT-nya teman-teman saat ini. Kemudian ada IT Literasi Training. Nah, setelah di assessment, nanti kita akan melakukan training tentang IT. Kemudian ada Digital Talent Assessment. Ini tentang kompetensi digital teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke kuliah Digital Talent Kompetensi. Ini adalah kuliah tentang kompetensi digital. Jadi kalau teman-teman sudah dinilai, nah teman-teman akan dilatih tuh kompetensi digitalnya seperti apa. Sehingga nanti pada saat kita entry ke Society 5.0, teman-teman sudah siap. Teman-teman akan menjadi agen perubahan. Saat ini Indonesia sedang kekurangan atau memerlukan digital talenta itu 9 juta. Penduduk kita sekitar 250 juta. Dan kita memerlukan setidaknya 9 juta digital talenta di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah demand yang sangat besar. Nah, kalau ini kita tidak penuhi, maka Indonesia akan terpuruk. Indonesia akan tertinggal sangat jauh. Nah, dari sini diharapkan nanti teman-teman akan menjadi digital talenta. Dan tidak hanya digital talenta, tapi juga digital leadership. Nah, jadi satu tingkat di atasnya digital talenta adalah digital leadership. Digital leader. Jadi teman-teman kita harapkan setelah masuk di UIC dan berbaur kepada masyarakat, memasuki dunia digital, teman-teman akan menjadi digital leader. Akan menjadi pemimpin-pemimpin digital. Demikian. Nah, ini dashboard. Kemudian ada Prodi. Prodi ini kita akan bisa memasuki ruang fakultas kisah masing-masing. Salah satu contoh di sini ada bisnis digital, ada maaf saya lagi flu, ada ilmu komunikasi, ada informatika, ada sains data, dan yang terbaru adalah psikologi atau digital neuropsikologi. Nah, ini satu hal yang sangat baru, tapi ini yang sudah existing. Salah satu contoh kita buka ya di bisnis digital. Nah, sebagai mahasiswa bisnis digital di sini akan banyak sekali info, ada informasi-informasi nantinya. Kemudian yang kedua adalah digital library. Jadi ini perpustakaannya teman-teman. Nah, di sini ada perpustakaannya teman-teman yang bisa teman-teman kunjungi dan bukunya bisa dibaca secara digital. Salah satu contohnya ini, kita klik mana aja buat contoh. Nah, ini salah satu buku yang kita baca gitu ya. Nah, ini bukunya. Jadi teman-teman bisa baca buku ini secara online, atau kalau misalnya teman-teman, waduh nanti bisa jebol nih kuota, teman-teman bisa download gitu. Jadi teman-teman bisa download, teman-teman juga bisa print gitu. Ini bisa download dan ini ngeprint. Nah, ini digital library yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, kemudian ada prodi-prodi yang lain juga, ada ilmu komunikasi misalnya. Kita coba tes. Nah, ini ilmu komunikasi sama, ada beberapa informasi dan juga digital library. Nah, ini digital library-nya. Ada buku-buku yang bisa kita baca juga di sini. Nah, teman-teman bisa baca secara online ataupun juga ini
budaya bermedia digital. Nah, teman-teman bisa baca, nah atau bisa baca seperti ini, atau bisa di-download, nah, seperti kita baca buku, atau bisa di-download ataupun di-print. Nah, ini tentang prodi. Nah, selanjutnya kita sudah punya TV. Jadi ini banyak kegiatan yang bisa kita ikuti dan bisa langsung. Nah, ini kalau hari ini kita live di YouTube ini udah otomatis bisa dilihat oleh siapa aja lewat platform ini gitu. Nah, cuman mungkin ini adminnya tidak mengizinkan pertemuan hari ini untuk diupload secara luas. Jadi kita tidak on air kan demikian. Nah, kita juga udah memiliki beberapa video yang sudah tadi yang sebelumnya kita produksi. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini beberapa acara yang terdahulu. Teman-teman bisa lihat juga. Ini tatkala ada Pak Menteri gitu ya. Nah, semuanya ada library-nya. Nah, ini TV, kemudian yang lain lagi ada radio. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat untuk menjadi penyiar televisi atau menjadi penyiar radio, bisa bergabung. Nah, ini ICBN Radio. Nah, saat ini memang belum on gitu ya, masih off. Nah, ini kemudian Student Union. Jadi teman-teman bisa bergabung di Student Union. Nah, ini nantinya akan sekali bertukar video gitu ya. Ya, demikian tadi sekilas tentang Student Union. Kemudian teman-teman di sini ada LPPM. Ini adalah lembaga yang saya asuh langsung sehingga kita bisa memberikan banyak servis kepada teman-teman secara digital. Jadi kita berinteraksi kayak misalnya ini di sini ada Digital Talent Assessment. Ini adalah program yang wajib buat teman-teman mahasiswa baru harus ikut ini. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan rapot teman-teman masing-masing. Nah, ini dengan cara klik untuk ikut assessment, klik ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa akan dapetin rapotnya teman-teman tentang bagaimana, nah ini Digital Talent Assessment. Teman-teman bisa ngisi, ini ada 270 soal. Dan biasanya ini berbayar.
Tapi untuk teman-teman mahasiswa UCI ini 500.000 yang biasa berbayar itu kita berikan gratis. Nah, hasilnya apa sih dari digital talent assessment? Nah, saya akan coba share. Ini adalah hasil daripada digital talent assessment. Oke. Nah, saya share screen lagi. Nah, ini namanya finding talent, finding the secret of unlimited power. Jadi masing-masing dari kita itu memiliki kekuatan yang dahsyat luar biasa. Tapi kekuatan yang dahsyat luar biasa ini jarang sekali dipakai gitu ya. Sehingga teman-teman kehilangan kekuatan yang besar gitu, sehingga menjadi pribadi yang biasa-biasa aja. Padahal kalau teman-teman memakai ini, teman-teman bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Ini the secret gitu. Makanya kita namanya the secret of unlimited power. Rahasianya. Nah, ini kita bedah. Jadi teman-teman kalau udah ngikutin finding talent assessment atau digital talent assessment, nanti akan mendapatkan sertifikat, bersertifikat internasional. Kemudian ini rapotnya, jadi teman-teman akan kita melihat 9 kecerdasan yang dimiliki sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah mengikuti tes IQ, baru IQ itu. Ada tes EQ, ya itu baru EQ. Ada SQ, ya baru SQ. Tapi ini 9 kecerdasan dari yang potensi yang ada di teman-teman itu kita potret, kita lihat. Nah, ini 9 kecerdasan itu kita bisa ranking dari yang tertinggi sampai tingkat terendah. Mulai dari minat. Jadi kalau apa sih yang teman-teman minati gitu kan? Yang teman-teman suka itu apa? Yang kedua, yang teman-teman mampu. Kalau suka tapi nggak mampu, biasanya gimana? Frustasi kan? Kita naksir satu cewek gitu ya, cantik, cowok naksir cewek cantik, dan cewek ini high banget standarnya. Kita nggak mampu, yang terjadi frustasi, ya nggak? Nah, yang kedua kita akan ngelihat dari sisi interest dan kemampuan, yang ketiga dari komitmen. Nah, komitmen ini adalah daya juangnya teman-teman. Kalau misalnya ini ada cewek nih, gue belum mampu, tapi gue bakalan bisa 5 tahun ke depan. Gue bakalan bisa, gue jadi orang sukses, standar dia pasti gue lewatin. Nah, ini adalah komitmennya. Jadi teman-teman punya nilai daya juang itu bisa kelihatan dari 9 kecerdasan. Nah, 9 kecerdasan itu apa aja sih? Howard Gardner itu bilang. Jadi ada kecerdasan logical matematik, ada logik spasial, ada body kinesthetic, ada linguistik, ada interpersonal, ada intrapersonal, ada eksistensial, ada body kinesthetic, ada naturalis. Nah, 9 kecerdasan ini teman-teman nggak mungkin dari 9-9-nya itu sama. Baik itu dari minatnya, ya kan? Ada yang suka matematika tapi nggak suka olahraga, benar ya? Ada yang suka cewek cantik, ada yang suka cewek jelek. Bener gak? Ya enggak juga kali. Ada yang suka jalan-jalan di gunung, ada yang lebih suka jalan-jalan di mall. Ada yang suka menghitung secara detail, ada yang suka menggambar. Nah, beda-beda kan. Nah, dari tes ini teman-teman akan bisa kelihatan, oh, ternyata gue itu bagaimana? Gue itu tipe orang yang seperti apa? Oh, kemampuan tertinggi gue di mana? Dari 9 kecerdasan itu yang gue paling pinter yang mana? Nah gitu. Yang paling pinter, yang paling minat, yang paling bisa, yang gue komit gitu. Itu yang mana? Nah ini nantinya teman-teman akan mengetahui itu. Nah ini adalah hasilnya. Jadi balance-nya tentang ITC, tentang interest, talent, dan komitmen teman-teman bisa dilihat di sini. Oh, ini yang tinggi yang mana sih? Kita lihat yang tinggi dulu ini. Naturalisnya tinggi, ya, secara ini talent, kemudian interest sama komitmennya. Oh, ini tinggi, ini ini rendah. Nah, oh ini sinkron, ini udah sinkron, ini belum. Ini sudah ketemu antara minat bakat, komitmennya udah sama. Nah, ini
nantinya teman-teman akan bisa ngelihat nih, ini potret potensinya. Ini ibaratnya gasnya ini. Kalau teman-teman di gaspol, anggap aja kita metik jadi nggak pakai kopling. Nah, teman-teman bisa memakai kecerdasan yang mana? Apakah naturalis? Nah, kalau di sini dia naturalis nih. Jadi anak ini kalau disuruh masuk sebagai di digital farming, dia paling jagoan. Nah, dia musikalnya rendah. Jadi kalau suruh masuk ke bisnis digital, dia kurang. Jadi dari sini kita bisa ngelihat, oh dia matematikanya berapa ini? Matematikanya rendah, ya kan? Nah, kalau matematikanya rendah, ya berarti dia tidak cocok kalau masuk sains data. Dia bakalan keteteran, dia bakalan ngap banget di fakultas itu. Sehingga nanti teman-teman bisa memprediksi, oh gue itu sebetulnya setelah dites lebih cocoknya di bisnis digital, bukan di sains data. Nah teman-teman bisa mengajukan untuk pindah jurusan, gitu. Nah ini supaya nanti teman-teman bisa optimal, bisa mendapatkan hasil yang seperti yang diharapkan, menjadi pribadi yang sukses. Ya enggak? Jadi kalau misalnya kita minat, kita lakukan terhadap satu hal yang kita minat, ya pasti akan bagus. Terhadap yang kita bisa, ya pasti hasilnya bagus. Terhadap yang kita komit, pasti bagus. Tapi kalau kita melakukan yang kebalikannya, ya pasti hancur. Nah, ada juga kita memilih sesuatu itu karena gengsi atau karena tidak tahu. Sains data adalah fakultas yang memerlukan tingkat pemahaman matematika yang luar biasa, di atas rata-rata. Jadi kalau saya masuk di sains data, kemudian nilai matematika saya biasa-biasa aja, pasti prestasi saya akan buruk gitu, remedial terus gitu. Sehingga nanti yang tadinya minatnya ini ada akan jadi luntur. Wah, gue gak minat, gue capek deh, udah gak komit lagi gitu. Nah, ini dari sini kita bisa melihat seberapa potensi kita dan juga daya jangkaunya. Ini potensial radar. Jadi kalau dari yang terendah ini ya kita bisa jadi jagoan di tingkat RT gitu. Kalau yang terluar ini ya kita bisa jadi jagoan di tingkat internasional. Artinya dalam skop luasan yang lebih luas. Gitu. Nah, kemudian kita bisa ngerti sains dan non sains. Kemudian, nah ini, jadi komunikasi digital itu dia lebih ke non sains. Kemudian sains data itu lebih ke sains. Informatika itu lebih ke sains. Bisnis digital lebih ke non sains. Nah, kalau teman-teman setelah ini bisa ngelihat, oh, gue ternyata lebih ke non sains. Ya udah, pilih 2 jurusan itu. Kalau enggak digital bisnis, komunikasi digital. Jangan ngambil informatika atau sains data. Bakalan capek nantinya kalau teman-teman paksain untuk ke sana. Dan selain capek, pasti dia akan maksimal gitu. Kemudian right brain dan left brain. Ini otak kanan dan otak kiri. Kalau kita bicara komunikasi digital dan digital bisnis, itu lebih kepada right brain. Kita lebih kepada creativity. Nah, kalau kita ke sains data atau informatika, itu lebih ada ke logika atau left brain. Nah, ini landasan sains dan left brain dan right brain ini akan menjadi pertimbangan yang luar biasa saat teman-teman memilih prodi di UIC. Selanjutnya adalah human relationship. Ini ada orang yang ekstrovert dan introvert. Jadi kalau orang seperti saya gitu ya, sangat gugup sekali disuruh bicara di depan umum, karena gue itu introvert, bukan ekstrovert. Sehingga kita bisa mengenali diri kita. Oh, gue memilih pekerjaan yang lebih tidak banyak berhubungan dengan orang, karena gue introvert. Kalau gue ekstrovert, berarti gue harus memilih pekerjaan yang banyak berhubungan dengan orang. Contohnya adalah sains data itu dia pekerjaannya orang yang lebih ke introvert. Dia di depan komputer, ngitung, ya, berhubungan dengan data, statistik. Tapi kalau komunikasi digital, dia speak up. Bagaimana dia menjadi seorang YouTuber, bagaimana dia menjadi seorang influencer di sosial media. Nah, itu orang yang ekstrovert. Dia lebih
banyak ke speak up. Kalau dibalik, ini akan menjadi stres. Jadi teman-teman yang ekstrovert, kemudian disuruh kerjain pekerjaannya yang di belakang meja, pasti akan stres. 1 jam di belakang meja aja udah gerah. Gue mesti ke kafe nih. Mesti gitu. Nah, ini hal-hal yang kita pertimbangkan supaya kita tidak salah dalam memilih jurusan dan kita akan happy nantinya. Dan dengan happy kita akan mendapatkan mendapatkan hasil yang sesuai. Kalau kita melakukan dengan bahagia, pasti kita rela berkorban, ya nggak? Kalau kita suka sama cewek atau cowok, pasti kita akan happy. Kita mau traktir dia juga nggak ada masalah, ya kan? Spending pergi ke satu tempat yang jauh hanya untuk ketemu pacar kita itu nggak masalah. Demikian juga dengan prodi yang kita ambil. Tatkala kita sudah mencintai prodi kita sudah minat, kita mampu dan kita berkomitmen, insya Allah hasilnya akan excellent dan masterpiece. Excellent itu adalah menjadi pribadi yang profesional. Pribadi yang profesional itu dia memiliki jiwa leadership, bisa memanage dan attitude-nya baik. Nah, ini adalah seorang yang profesional, bisa memberikan service excellent. Nah, masterpiece adalah karya yang optimal. Karya di mana itu adalah karya terbaik dalam hidup kita. Nah, harapannya setelah teman-teman mendapatkan Digital Talent Assessment, kemudian kalian akan belajar di UIC. Setelah itu kalian akan menjadi pribadi yang lulus dari UIC menjadi pribadi yang profesional, yang excellent, yang memiliki leadership atau sebagai digital leadership, yang mempunyai kemampuan manajerial yang bagus di dalam dunia digital dan memiliki akhlak. Akhlak kita adalah keislaman dan keindonesiaan. Sebagai pribadi yang muslim dan cinta tanah air. Nah, ini adalah excellencies daripada setiap mahasiswa UIC. Yang kedua adalah masterpiece. Setiap mahasiswa UIC akan memiliki karya yang masterpiece. Karya yang memiliki benefit happiness, membuat bahagia baik untuk diri kita maupun orang lain. Yang kedua adalah benefit atau bermanfaat untuk kita dan orang lain. Kemudian wealth atau mensejahterakan baik itu diri kita dan orang lain. Jadi hasil karya kita akan masterpiece tatkala bisa membuat diri kita happy, bisa membuat kita bermanfaat, karya kita itu bermanfaat, dan yang ketiga karya kita itu membuat kita makmur atau sejahtera. Jadi ini semuanya akan berimbas untuk diri kita dan orang lain. Bisa membuat happy kita dan orang lain, karya kita itu akan bisa membuat bermanfaat buat diri kita dan juga orang lain. Membuat karya kita itu membuat kita sejahtera dan orang lain juga sejahtera. Salah satu contoh Mark Zuckerberg, tatkala dia bisa bikin Facebook, dia bikin happy. Kita happy kan pakai Facebook. Microsoft kita happy kan bisa pakai Microsoft. Sama kemudian bermanfaat. Kita pakai Microsoft bermanfaat. Kita bisa Zoom hari ini, kita bisa Facebookan gitu ya. Kemudian bisa mensejahterakan. Nah, Bill Gates memiliki Microsoft, dia bisa menjadi orang terkaya di seluruh dunia. Selain itu dia juga tidak mengayakan dirinya sendiri. Ada tukang komputer, tukang install Windows, ada user kayak kita yang diuntungkan dengan adanya Microsoft, ya kan? Itu adalah excellent dan masterpiece yang dimiliki oleh insan cipta Indonesia. Kemudian ini adalah cara belajar. Jadi teman-teman nanti akan bisa melihat bagaimana cara belajar teman-teman, apakah itu auditory, visual atau kinestetik. Orang auditori dia lebih senang mendengarkan dan dia hanya dengan mendengar sudah paham dan sudah ingat. Tapi kalau orang visual dia harus melihat gambar, harus lihat share screen-nya gitu. Kalau orang auditori sambil tiduran gitu ya, kasih pick profile sambil tidur dengerin kita ceramah bisa. Tapi kalau orang visual nggak bisa, gue harus lihat share screen-nya, gue harus ngelihat dosennya ngomong.
Itu orang visual. Kalau orang kinestetik, Pak, saya baru bisa paham kalau kita udah bisa ikut asesmennya. Nah, itu orang kinestetik. Jadi ada 3 macam pembelajaran. Nah, teman-teman nanti setelah ikut tes ini akan ketahuan, oh ternyata gue visual. Nah, orang visual itu harus nyatet. Kalau nggak nyatet dia nggak bakalan ingat. Kalau orang auditori dengerin aja, oke. Orang kinestetik dia harus praktek. Pak, saya praktek. Oh iya, setelah praktek baru ingat. Nanti kalau ada ujian baru bisa setelah dia praktek. Kemudian ini kita bisa ngelihat inner power kita. Jadi kekuatan yang terdalam yang ada di diri kita itu apa? Salah satu contohnya ini naturalis. Sifat-sifatnya orang yang naturalis itu seperti apa? Profesi yang sesuai itu apa? Gitu ya. Nah ini, maaf nih saya flu. Kemudian yang ketiga adalah kuadran. Jadi kita dikelompokkan dalam beberapa kuadran. Jadi teman-teman akan memiliki 4 kuadran. Kuadran Q1 itu adalah kuadran left brain introvert. Jadi otak kiri dan introvert. Yang sebelah kanan right brain introvert. Yang bawah itu sebelah kiri adalah left brain dan extrovert. Yang sebelah kanan adalah right brain extrovert. Jadi teman-teman itu nanti akan dilihat, oh gue itu introvert orangnya. Dan yang kedua, oh gue itu lebih cenderung otak kiri. Nah ini memiliki karakteristik dan juga communication type-nya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa, kemudian right brain itu karakternya seperti apa, ini teman-teman nanti akan bisa lihat. Nah yang terpenting terakhirnya adalah rekomendasi. Kita lihat ya ini, satu contoh teman kita direkomendasikan setelah dilihat talent assessment, itu ada interest, talent, dan komitmennya. Ini interestnya, jadi ini paling tinggi interestnya adalah yang warna hijau, jadi digital business. Kita gedein ya. Nah, kita gedein. Sip. Nah, interestnya anak ini lebih condong yang tinggi ini, warna hijau, warna biru, digital business. Kemudian yang kedua talentnya. Talentnya tertinggi adalah digital communication. Komitmennya yang paling tinggi adalah digital business. Sehingga kita bisa ngelihat potretnya ini adalah ITC powernya, gabungan di antara ketiganya. Nah, tertinggi adalah di digital business. Kemudian yang kedua baru dia di science data, rekomendasi yang ketiga adalah digital communication, dan selanjutnya informatika. Nah kita bisa melihat nih, ini sebenarnya dari anak ini dia apa sih ininya, pilihannya gitu ya. Kita lihat nih, dia bisnis digital, ya berarti dia pas Abdus Salam Maskur Hazik ini dari bisnis digital. Nah setelah tes dia rekomendasinya adalah bisnis digital juga. Jadi dia sudah sesuai apa yang dia pilih dan apa yang dia direkomendasikan untuk dirinya. Nah selanjutnya kita lihat nih, apakah ada Pak yang nggak sesuai? Coba ya kita lihat ya. Ini dia sesuai. Saya coba cari yang nggak sesuai deh. Ini digital communication, rekomendasinya digital business. Oke, kita share screen ya. Kita lihat ini yang tidak sesuai. Jadi nggak semua teman-teman yang ini sesuai. Ini salah satu contoh yang tidak sesuai. Jadi pilihannya adalah digital communication. Kita lihat, kita potret dari 9 kecerdasannya, kita ranking, kita analisa. Kemudian ini yang analisa ini udah by artificial intelligence ya, ini udah nggak manusia lagi. Jadi nggak ada manipulasi gitu. Nah ini sehingga kita bisa ngerti inner powernya dan kuadrannya, dan selanjutnya kita bisa memutuskan rekomendasinya apa. Nah ini nggak sesuai nih.
Nah, yang nggak sesuai ini tapi dia kita lihat ya, ketidaksesuaiannya itu memang yang namanya komputerisasi, artificial intelligence itu bisa membedakan walaupun sepersekian persen. Nah, ini perbedaannya dari 75 dan 73. Tapi tetap aja berbeda gitu ya. Nah, ini komposisi yang ada setelah teman-teman mengikuti digital talent assessment. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya ya di tempat tadi, di saya share di sini. Nah, ini adalah tempat teman-teman ikut digital talent assessment. Ada di LPPM. Ini tabnya ini ada di tab LPPM. Teman-teman bisa klik di sini LPPM dan muncul di sini adalah digital talent assessment. Kemudian ini ada IT literasi. Nah, IT literasi ini adalah saat kala teman-teman pengen mengupgrade knowledge. Jadi teman-teman harus, ini wajib diikutin setelah ada assessment, teman-teman ikut ini. IT literasi. Oh, ini IT literasi assessment dulu. Ini juga ada assessmentnya. Nah, teman-teman harus dilihat ini survei kuesioner Indonesia Literati IC ya, teman-teman ikutin aja yang ada di sini dan submit. Kemudian setelah assessment ini ada IT literasi training. Nah, ini termasuk sore ini adalah IT literasi training ini. Jadi kita mendapatkan asupan informasi tentang IT. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada absensi kuliahnya secara langsung. Ini bisa download videonya ataupun PDF perkuliahannya. Ini IT literasi training. Nah, yang tadi kita cerita tempatnya ada di sini nih. Digital talent assessment. Nah, ini selanjutnya teman-teman akan ikut yang namanya digital talenta kompetensi. Nah, ini program bersertifikasi yang wajib teman-teman ikuti sebelum teman-teman ikut perkuliahan. Jadi kalau perkuliahan kita itu di bulan September, nanti di bulan Agustus teman-teman harus ikut ini. Ini ada mulai dari sini, kalau ini kan paket training ini, mulai dari IELTS itu bahasa Inggris, ada graphic design, ada video content creation, ada animation, ada web development, dan ada streaming. Nah, ini adalah basic kompetensi yang teman-teman harus ikutin dan mendapatkan sertifikat sebelum teman-teman ikuti perkuliahan di bulan September. Jadi di bulan Agustus teman-teman sudah harus bisa ngikutin ini, dan ini bisa kapan aja di mana aja. Teman-teman tinggal klik, ini salah satu contohnya ya, kita klik di animasi. Nah, ini pembelajaran animasi ini ada 14 kali pertemuan. Kita klik yang pertemuan pertama. Jadi nanti teman-teman tinggal klik-klik aja. Di situ, oh animasi ada 14 kali pertemuan. Nah, ini satu pertemuannya kurang lebih sekitar 1/4 jam. Jadi teman-teman misalnya sejam itu bisa ngelihat 4 video. Jadi kalau misalnya ada 14 video ya teman-teman bisa 3 hari selesai. Gitu. Ini animasi. Nah, teman-teman bisa melihat ini materinya. Teman-teman bisa download dan juga bisa baca secara online kalau nggak pengen kebanyakan ini ya, materi downloadan. Nah, yang kedua, ini salah satu contohnya. Teman-teman bisa melihat materi trainingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya akan memakai Adobe After Effects. Akan membuat sebuah logo modeling ini dengan cara memberikan bevel. Kita akan mengedit parameter bevelnya di level 1, tingginya akan kita naikkan. Nah, ini adalah tampilan pertama kali lagi. Nah, ini pelajaran animasi ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti diajarin untuk bikin animasi ya,
Caranya seperti ini. Teman-teman diajari untuk bikin website, bikin graphic design gitu ya. Nah, ini tutorial yang bisa teman-teman ikutin. Nah, ini hasil terakhir videonya, coba kita putar ya. Render video kita ke dalam satu media. Nah, ini hasil perkuliahan di pertama. Baik, itu tadi serangkaian. Oke, ini salah satu contoh teman-teman belajar di Uichi. Jadi di animasi satu ini kita selain bisa ngelihat apa yang menjadi materinya, kita bisa download PDF, videonya juga kita bisa download, dan juga kita kalau ada tugas, teman-teman kumpulkan di sini nih, bisa klik di sini untuk kumpulin tugas. Nah, kita klik aja ya, contohnya ini. Nah, tugas animasi, nama, alamat, enggak nih, nama, NIM, prodi, angkatan berapa, tugas animasi chapter berapa. Nah, ini bisa di-submit setelah filenya di-upload. Nah, gitu teman-teman. Jadi belajarnya kita udah anytime anywhere, nggak harus ketemu jam berapa, tapi bisa teman-teman berkunjung langsung dan absen dan mengikuti mengumpulkan tugas secara digital. Kemudian kita balik lagi di fasilitas apa aja yang ada di LPPN. Nah, ini ada pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat bagi dosen. Nah, ini pengabdian masyarakat bagi mahasiswa. Ada penelitian dosen, penelitian mahasiswa, gitu kan. Kemudian ada digital cardnim, ini bagi dosen dan ini mahasiswa. Nah, teman-teman nanti isi aja biar teman-teman bisa mendapatkan digital kartu nama. Jadi kartu nama ini ya, teman-teman akan bisa dapetin dengan ngisi form. Nah, ini contoh digital kartu nama. Kemudian untuk registrasi nanti di sini. Nah, kita lihat dulu ya contohnya. Ini kita contohnya, kita klik di kartu namanya. Jadi nanti teman-teman bisa share kartu nama teman-teman ini ke teman yang lain. Nah, ini salah satunya kita bisa embed kartu nama ini kalau teman-teman mau dengan kartu flash atau mandiri e-tol gitu ya. Jadi kita bisa pakai buat bayar tol, buat bayar parkir, atau bisa buat kalau flash itu dia bisa buat jajan gitu ya. Kalau kita ke kafe bayar pakai flash. Nah, ini bisa teman-teman bisa dapatkan tapi berbayar. Jadi kita nggak wajibkan untuk yang fisik, tapi yang online kita wajibkan. Kita bisa nyantumin nama, NIM, email, nomor handphone, nomor WA, dan QR ini adalah teman-teman bisa scan, atau kalau misalnya teman-teman mau kasih kartu nama, nggak perlu kasih kartu nama fisik, tinggal liatin aja handphonenya, ini lo scan aja nih gitu. Nah, nanti ada fotonya. Jadi foto ini saran saya minta teman-teman kasih foto yang terbaik. Kalau foto buat kartu mahasiswa kan foto 3x4. Nah, kalau ini foto yang teman-teman bisa gaya. Bisa pamer di depan mobil truk gitu ya. Atau di atas motornya gitu. Atau pergi ke somewhere gitu ya, ke satu tempat yang lagi oke gitu. Nah, teman-teman bisa kasih fotonya teman-teman. Selanjutnya, nah ini adalah QR di mana teman-teman bisa share kartu nama ini ke teman-temannya teman-teman. Jadi di scan,
pakai handphonenya, maka dia akan langsung tersambung dengan halamannya yang kartu nama digitalnya teman-teman. Nah ini bisa langsung diklik kalau mau telepon, mau WA, mau email, atau pergi ke tempat. Nah ini semuanya kita seragamkan, alamatnya adalah alamat kampus. Gitu. Nah ini digital kartu nama yang bisa teman-teman dapetin. Kemudian cara registrasinya di sini sudah ada. Jadi setelah tadi diklik ada registrasi. Nah ini teman-teman bisa registrasi di sini. Klik aja. Registrasi card name mahasiswa. Nah ini nanti langsung teman-teman akan dapat setelah teman-teman ngisi ini semuanya. Nah ada foto yang harus diupload di sini. Nah kemudian ada project. Nah ini LPPM project ini adalah project-project yang dilaksanakan oleh LPPM. Salah satunya adalah penelitian, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian bikin macam-macam lah. Nah ini LPPM nanti buat teman-teman kalau yang tertarik untuk join, cari uang tambahan, nah ini ada beberapa proyek LPPM yang bisa teman-teman ikuti. Gitu. Atau mungkin menambah pengalaman gitu ya, yang bisa dari sini. Nah ini kemudian oh ya saya pengen 360. Saya pengen liatin satu teknologi yang kedepannya di mana televisi yang saat ini kita lihat kan hanya televisi 2 dimensi ya. Hanya lihat ke depan. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan, jadi nanti teman-teman udah bisa ngelihat sekeliling saya, nggak cuma satu muka gini, tapi apa yang ada di kanan kiri saya, apa yang ada di bawah saya, teman-teman bisa lihat. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini kameranya saya gerakkan ini. Ini kalau kita pakai VR, ya bergerak. Kalau kita noleh ke kanan, ya ke kanan kita. Noleh ke kiri, ya kiri, ke atas, ke atas. Nah ini salah satu contohnya ini saya gerakin pakai mouse. Kalau kita ngelihat ke atas, ya kita ngelihat langit. Kalau kita lihat ke bawah, ya oh ini ada tripod kita. Gitu. Kalau kita lihat ke kanan, oh kosong. Kalau kita lihat ke kiri, wih ada harimau. Ternyata di sini, oh ada orang-orang. Ternyata kita lagi ada di dalam kandang singa. Nah ini adalah teknologi televisi yang nanti akan kita implementasikan ke depan. Jadi kalau teman-teman ngikut kuliah nanti udah bisa ngelihat turnaround. Oh oke, lihat di belakang saya nih teman-teman. Ini ada beberapa orang yang ikut saya kuliah gitu kan. Saya lagi mau praktek. Nah berkomunikasi misalnya. Nah ini kita bisa ngeliat, deket banget. Ternyata dia udah ada di belakang saya. Oke, stay cool ya. Ini harimaunya. Oke, itu ibunya itu. Nah ini salah satu contoh experience 360 yang akan kita kembangkan untuk ke depannya gitu ya. Dan kita terhubung dengan ibntv.id di mana kita ada ini teman-teman terhubung dengan oh ini saya pengen lihatin juga ini yang berupa 3D seperti hanya di The Matrix ya. Ini 3D yang 360. Welcome to YouTube channel 3D VR 360. In this video, you will experience 5 amazing roller coaster rides. Oke. 360 degree interactive. The second Nah, ini coaster sama. is inspired by that. Nah, ini teman-teman nanti udah harus bisa ini nih. Kita bisa bikin 3D environment. Wow. Nah, ini kalau teman-teman dengerinya pakai headphone, pakai earphone, akan lebih berasa efek 3D-nya. Nah, kita bisa ngelihat nih, atasnya, belakang kita, teman kita. Wow, nervous nih, lihat. Nah, ini experience. Nah, virtual reality is a medium with the ability to be transported to other places, to be fully immersed in experiences, to feel like you're really there. Nah, kalau kita pakai kamera pakai kacamata 360,
Kita bisa lihat tuh, seperti halnya kita benar-benar di atas roller coaster. Wow, nah ini. Sebentar lagi nih kita akan meluncur. Nah ini deg-degannya nanti akan bisa kita dapetin setelah kita pakai 3D gitu. Nah, oke, itu kemudian kita juga bisa. Nah ini database kita terkoneksi dengan IBM TV. IBM TV ini adalah database yang nantinya akan menggantikan Google karena hampir semua data ada di sini. Dan teman-teman bisa akses ini news semacam ada CNN, ada Republika, ada detik.com. Kalau teman-teman pengen baca berita bisa langsung dari sini. Ini CNN Indonesia. Nah ini juga ada TV-nya CNN. Bisa kita akses dari sini. Jadi kita nggak perlu langganan. Nah ini karena ada Zoom, ada macam-macam, kita nonton bareng jadi agak nge-lag. Nah ini live nih teman-teman. Siarannya live CNN kita bisa lihat. Oh ini saya mati. Oke, ini berita. Yang kedua adalah database. Ini database seluruh pemerintah Indonesia dari presiden sampai kepala desa ada di sini. Ini database kita nih. Mulai dari pemerintah, ini pemerintah itu mulai dari tingkat pusat, presiden, sampai kepala desa. Nanti kita bisa lihat di sini. Ini pemerintah pusat. Kita lihat aja. Di level pusat itu ada MPR. Coba kita bisa klik di sini. Nah ini kita tidak hanya data tertulis atau grafik, tapi juga televisi. Kita memberikan fasilitas kepada seluruh pemerintah Indonesia untuk bersiaran televisi di IBM. Nah, ini level up, tingkat pusat. Coba kita ke level desa ya, paling desa sekampung. Nah, ini nanti teman-teman akan mendampingi desa saat teman-teman magang. Jadi teman-teman akan mendampingi desa supaya dia menjadi desa digital. Gimana sih mentransformasi sebuah desa? Oke. Nah ini contohnya satu desa yang sudah terintegrasi secara digital, memiliki televisi sendiri gitu ya. Dan kita bisa, hebatnya televisi kita itu, kita bisa manggil penonton. Jadi kalau saya pengen manggil penonton nih, salah satunya silakan Anda klik yang ada di Zoom. Nah nanti saya akan pilih salah satu di antara kalian untuk masuk ke dalam studio. Nah ini hebatnya televisi ini gitu. Nah ini desa aja udah bisa melakukan ini. Nah nanti tugas teman-teman itu adalah mendigitalisasi Indonesia sampai ke level desa. Jadi salah satu magangnya itu teman-teman akan mendampingi desa untuk go digital sampai memiliki platform seperti ini. Nah hebatnya lagi televisi desa ini dia tidak hanya televisi yang bisu, tapi dia bisa komunikasi lewat WA, bisa by phone, email, SMS, dan bisa bikin event atau jualan sesuatu gitu. Nah kalau ini kita desa ini dia menawarkan wisata desa, work from kampung. Jadi kalau buat orang-orang yang pengen bekerja dari kampung online gitu ya, sambil menikmati suasana kampung bisa datang ke desa ini 1, 2, 3 hari gitu ya, atau seminggu untuk merefresh. Jadi mereka bisa menikmati indahnya panorama desa, tapi tetap bisa bekerja
Seperti sekarang itu saya ada di Temanggung nih. Saya tidak lagi ada di Jakarta. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih desa saya, namanya Desa Jumo. Saya lagi ada di kampung. Saya bisa melakukan Zoom dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satunya. Ini kita fasilitasi desa itu memiliki, ternyata. Nah, ini Kecamatan Jumo, potensi wilayah Desa Jumo. Ini desa saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu sekarang saya berada di mana, ya ini. Nah, sungai ini sekitar 100 meter aja dari lokasi saya bicara. Nah, ini ada Kecamatan Jumo, ini ada desa. Coba kita lihat ya. Ini tetangga saya. Nah, ini posisi ini berada di sekitar 5 meter dari saya saat ini bicara sama teman-teman. Jadi kita membuat semuanya jadi dekat. Nah, ini kita bikinin profil desa, kita bikin alamatnya, bisa share fotonya, pelayanan masyarakatnya juga bisa diakses. Ada kita bikinin toko desa, gitu ya. Ini televisi desa. Nah, teman-teman nanti akan magangnya itu akan mendampingi desa-desa, ini salah satunya untuk memiliki platform seperti ini. Dan kalau teman-teman tahu dulu yang namanya Yellow Page itu adalah buku telepon, di mana orang mencari alamat telepon dengan memakai Yellow Page. Yang kedua, teman-teman tahu Wikipedia. Jadi kalau kita pengen nyari apa aja itu dari Wikipedia. Nah, kedepannya orang itu akan nyari segala sesuatu yang ada di Indonesia itu lewat IBN TV. Satu, pemerintahan. Yang kedua, sampai toko online. Toko online itu bisa kalian dari sini. Nah, ini database-nya mantep banget, termasuk hobi. Jadi komunitas sepeda, komunitas pecinta burung, komunitas ini pun ada di sini. Ini ada partai politik, semua partai politik ada, organisasi, ada filantropi, ada sertifikasi pendidikan, ini SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pondok pesantren, semuanya ada di sini. Kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Nah, ini sampai traveling, teman-teman mau traveling kemana, nanti juga ada di sini. Sampai YouTuber, kita coba ya, YouTube. Ini kita fasilitasin YouTuber yang pengen boost up supaya cepat naik. Nah, ini katakanlah di podcast nih. Di podcast itu ada siapa aja. Nah, contohnya Pak Gita Wirjawan. Ada Deddy Corbuzier. Dan lain sebagainya. Ini salah satunya podcast Pak. Nah, ini Pak Gita Wirjawan misalnya, podcastnya. Nah, ini sampai YouTube aja ada di sini gitu. Nah, kalau mereka live, mereka bisa manggil lewat Zoom di sini. Tapi kalau di YouTube aja kan nggak bisa gitu. Nah, sehingga kita bisa memiliki fasilitas interaksi ya dan lain sebagainya. Ini cuma ada di IBN TV dan ICBN. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini ada event. Nah, kita juga akan banyak melakukan event secara online. Kayak ada ini
Pemda Expo, ini International Expo, Expo otomotif dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa melihat mobil itu pakai 3 dimensi, pakai kamera 3D. Jadi tidak hanya ini, jadi orang bisa datang ke showroom atau dia bisa berkunjung secara online. Nah, ini eventnya. Nah, teman-teman bisa jadi SPG juga gitu. Nongkrongin secara digital. Terus kan nanti kalau ada orang nanya, kalau orang udah pengen ngeliatin videonya, Pak, saya pengen lihat dalamnya dan lain sebagainya, bisa dari sini. Kemudian ada shop. Ini kalau teman-teman pengen shopping di Tokopedia, di mana itu juga bisa diakses dari sini. Ini salah satunya adalah DDID, Elvania, Mapurina Store, dan lain sebagainya. Nanti UICI akan punya sendiri, UICI, kantin UICI gitu ya, dia jualan merchandise dan lain sebagainya. Dan katakan JDID juga kita udah bisa langsung beli produk-produknya Jingdong. Nah, dari sini. Nah, ini Jingdong. Ada fashion, ada apa, kita bisa belanja dari sini. Ini katakanlah fashion. Nah, ini ada Ramayana. Ramayana aja jual di sini. Nah, ini yang kita lihat di sini. Terus, oke, ini ada personal. Nah, nanti teman-teman bisa mempopulerkan diri teman-teman itu dengan digital kartu nama itu. Nah, ini salah satu contoh kartu nama saya gitu ya. Saya bekerja di satu perusahaan. Nah, kalau saya pengen, ini ada orang datang ke sini dan pengen punya digital kartu nama. Nah, ini contohnya kartu nama kalau seorang profesional. Ini profesi saya di tempat lain. Ini kartu nama saya, ini kantor saya. Orang mau nelpon saya, mau ini tinggal pencet yang ada di sini. Jadi kita nggak boros, kita nggak harus cetak kartu nama. Tinggal kita kasih linknya. Nah, ini salah satu contohnya di sini ya, linknya saya apa. Tinggal saya copy, saya share. Atau kalau enggak, orang itu kita minta scan ini aja. Oh, lo scan ini aja gitu untuk akses kartu nama digital kita. Nah, ini personal, ada services. Ini teman-teman mau beli pulsa, teman-teman mau top up game, mau bayar listrik, mau macam-macam, ini kita bisa layani dari sini. Mau bayar listrik, mau bayar first media, beli pulsa, game online, mau top up uang elektronik, ini bisa dari sini. Ini contohnya ya, acak aja kita di top up smart friend misalnya. Nah, kita bisa di sini nih, klik here. Nah, teman-teman langsung bisa di sini masukin nomor tujuan kita dan kita bayar. Nah, ini cara-caranya. Kalau bingung gitu ya, gimana caranya sih bayar ini? Nah, teman-teman juga punya kesempatan untuk menjadi resellernya. Nanti kita bisa ngobrol. Nah, nanti bisa dapat duit dari sini. Nah, ini salah satu bentuk metaverse yang sederhana adalah transaksi online. Kemudian, nah di sini teman-teman bisa nonton TV. Ada lebih dari 100 TV yang bisa teman-teman tonton di IBN TV. Nah, ini TV channel. Euronews ini channel yang menyiarkan perang Ukraine secara online. Nah, ini dari Ukraina. Dia live saat ini. Namanya Euronews. Nah, ini ada televisi yang lain juga. Ada RCTI, ada MNCTV. Semuanya terkoneksi. Nah, ini partner kita Vision Plus. Agak perlu waktu untuk mengaksesnya.
Ya. Nah, intinya sih teman-teman nanti bisa akses banyak televisi di sini. Coba kita lihat yang lain. TV One. Mana lagi? Ada Net TV gitu ya. Nah, teman-teman kalau lagi boring di jalan, pengen nonton TV, atau ada informasi penting yang pengen dilihat dari TV, ya bisa tinggal klik dari sini aja. Nah, ini koneksinya aja. Karena barengan sama Zoom dan yang lain. Nah, kita balik ke kampus kita di UIC. Baik, nah ini teman-teman, intinya hari ini kita open mind tentang dunia digital, kemudian bagaimana kita harus menjadi seorang digital talenta, dan lebih itu adalah apa namanya, sebagai digital leader, dan kita akan mengawal Indonesia untuk bertransformasi kepada dunia digital sampai ke level desa. Nah, ini semuanya adalah peran teman-teman, dan teman-teman harus mengikuti 2 program tadi, ikut assessment, setelah itu mengikuti training pelatihan, setelah itu teman-teman akan bisa terjun untuk bisa mengawal Indonesia menjadi pemimpin di dalam dunia digital. Nah, sekian dari saya, mungkin nanti ada pertanyaan, silakan kita buka forum tanya jawab. Terima kasih.